Di awal abad ke-13, Abbasiyah masih memegang posisi sebagai pusat intelektual dunia Islam, meski kekuatan politiknya sudah mulai memudar. Di tengah situasi yang rapuh ini, pada tahun 1242 Masehi, Al-Mustansir Billah wafat dan digantikan oleh anaknya Al-Musta'sim Billah. Nama lengkap Al-Musta'sim adalah Abdullah Abi Ahmad bin Al-Mustansir Billah, dan ia tercatat sebagai khalifah ke-37 dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan istana yang penuh kemewahan, terlindung dari kerasnya realitas politik yang mengelilingi kekhalifahan. Adapun masa kecilnya diwarnai dengan pendidikan agama dan sastra Arab yang cukup baik. Namun ia tidak mendapatkan pelatihan mendalam dalam hal strategi militer dan politik. Berbeda dengan sebagian pendahulunya yang tumbuh di medan tempur atau terjun langsung dalam urusan pemerintahan, Al-Musta'sim cenderung lebih menikmati kenyamanan hidup dalam istana. Catatan sejarah menggambarkannya sebagai sosok yang solih dan lembut dalam berbicara, namun kurang memiliki ketegasan untuk memimpin di era yang pada saat itu cenderung penuh ancaman, terutama ancaman dari Asia Tengah. Saat naik tahta, Baghdad sebenarnya berada di persimpangan sejarah. Dari arah timur, Mongol yang telah menaklukkan wilayah luas Asia Tengah semakin mendekat. Dari barat, sisa-sisa perang salib masih mempengaruhi hubungan antara dunia Islam dan kekuatan Eropa. Di dalam negeri, kekhalifahan lebih banyak berperan sebagai simbol religius daripada pusat kekuasaan militer yang kuat. Seperti pendahulunya, Al-Musta'sim mewarisi kekuasaan yang rapuh, tetapi berbeda dengannya, ia tidak memiliki kepribadian politik yang cukup kuat untuk menahan laju kemunduran. Al-Musta'sim juga dikenal sebagai pemimpin yang terlalu mempercayai para pejabat dan penasihatnya. Wazir utamanya, Ibnul Alqami, adalah figur kontroversial yang kelak memainkan peran besar dalam keruntuhan Baghdad. Sebagian catatan sejarah menyebutkan bahwa hubungan mereka diwarnai ketergantungan berlebihan dari pihak khilafah, sehingga keputusan-keputusan besar sering diambil tanpa pertimbangan matang. Namun, di awal pemerintahannya, banyak rakyat Baghdad yang menaruh harapan. Mereka melihatnya sebagai khalifah yang santun, religius, dan mencintai seni sastra Arab. Kota Baghdad tetap menjadi rumah bagi ulama, penyair, dan cendekiawan dari berbagai wilayah. Masjid, madrasah, dan pasar tetap ramai, seolah-olah badai yang mengancam belum akan datang. Sejarah mencatat bahwa Al-Musta'sim sebenarnya tidak buta terhadap ancaman Mongol. Beberapa utusan dikirimkan untuk menjalin hubungan diplomatik, tapi kebijakannya tidak tegas. Terkadang mengirim sinyal perdamaian, di lain waktu menunjukkan perlawanan. Sikap ini membingungkan baik sekutunya maupun lawannya. Dengan demikian, awal masa kekuasaan Al-Musta'sim adalah kombinasi antara harapan yang samar dan ancaman yang kian nyata. Ia warisi tahta di saat kekhalifahan membutuhkan sosok yang tangguh, namun ia lebih mirip sebagai seorang penjaga simbol, bukan pemimpin perang. Inilah awal dari sebuah babak yang kelak akan menjadi salah satu tragedi besar dalam sejarah Islam. Al-Musta'sim Billah sering digambarkan oleh para sejarawan sebagai sosok yang soleh, berakhlak baik dan sederhana dalam keseharian. Ia tidak gemar bermewahan meskipun hidup di tengah istana yang penuh fasilitas. Namun justru sifat sederhana dan kurangnya ambisi inilah yang menjadi titik lemah di tengah badai politik. Jika pendahulunya An-Nasir Lidinillah dikenal sebagai sosok yang cerdik dan lihai memanfaatkan kekuatan politik, ataupun ayahnya Al-Mustansir yang berwawasan luas dan peduli pada pendidikan, Al-Musta'sim cenderung bersikap pasif dan membiarkan para pejabat mengatur banyak hal. Salah satu perbedaan mencolok antara Al-Musta'sim dengan khalifah sebelumnya adalah pada pendekatan kepemimpinan. Al-Mustansir ayahnya sangat fokus membangun citra kekhalifahan lewat infrastruktur pendidikan seperti Madrasah Al-Mustariyah yang besar dan menjalin hubungan diplomasi yang cukup hati-hati. Sebaliknya, Al-Musta'sim tidak melanjutkan visi tersebut dengan intensitas yang sama. Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk urusan pribadi, kegiatan keagamaan, dan hiburan intelektual. Sementara masalah keamanan militer cenderung terabaikan.
Dari strategi politis, Al-Musta'sim kurang mampu menjaga kekuasaan yang kompleks. Dunia Islam pada masanya penuh intrik, terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang bersaing, para penguasa lokal yang kadang membangkang, dan ancaman eksternal yang terus membesar. Berbeda dengan beberapa khalifah sebelumnya yang berani mengambil langkah keras untuk menjaga otoritas pusat, Al-Musta'sim lebih memilih jalur kompromi yang seringkali tak efektif. Hubungannya dengan para pejabat tinggi menunjukkan sisi lain kelemahan kepemimpinan. Ia terlalu mengandalkan wazirnya Ibnu Al-Qami dan hampir semua urusan penting. Ibnu Al-Qami sendiri dikenal cerdas, tetapi banyak sumber menyebutnya memiliki agenda pribadi. Bahkan ada yang menuduhnya bersekongkol dengan Mongol. Meskipun tuduhan ini masih diperdebatkan, kenyataan bahwa Al-Musta'sim jarang menguji kebenaran nasihat bawahannya menunjukkan kurangnya kontrol langsung terhadap pemerintahannya sendiri. Karakter lembut dan mudah percaya ini bertolak belakang dengan kebutuhan zaman. Saat itu, khalifah seharusnya mampu menjadi pemersatu dan pengarah kebajikan, apalagi dengan Mongol yang semakin dekat di perbatasan. Sayangnya, keputusan Al-Musta'sim sering lambat, bahkan kadang bertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lain. Ketidaktegasan ini menimbulkan kebingungan di kalangan militer dan akrak. Meski begitu, kita tak bisa menafikan bahwa Al-Musta'sim memang memiliki niat baik untuk menjaga Baghdad sebagai pusat peradaban. Ia tetap mendukung ulama dan kegiatan ilmiah, mempertahankan kemakmuran pasar, dan menjaga kegiatan keagamaan. Namun di antara khalifah lain, di era di mana kekuatan militer dan kepemimpinan tegas sangat dibutuhkan, kualitas ini tak cukup untuk mengimbangi ancaman yang ada. Perbedaan mencorong antara dirinya dan khalifah sebelumnya menjadi salah satu faktor mengapa kekhalifahan pada masanya rentan diguncang. Jika An-Nasir adalah pemain catur politik yang ulung, maka Al-Musta'sim lebih seperti penonton yang duduk di tepi papan, berharap permainan bisa berjalan damai. Padahal, papan itu sedang dikepung oleh musuh yang siap menjatuhkan bidak terakhir. Ketika Al-Musta'sim naik tahta di tahun 1242, dunia Islam sudah tak lagi menjadi satu kesatuan yang kuat. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad memang masih dihormati secara simbolis sebagai pusat kekuasaan spiritual, tapi kekuatan politik dan militernya telah jauh menyusut. Di luar Baghdad, terdapat kerajaan-kerajaan dan dinasti lokal yang berjalan dengan agenda masing-masing. Di bagian barat, dunia Islam masih berhadapan dengan tentara salib. Meskipun gelombang besar perang salib sudah mereda sejak jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi di akhir abad ke-12. Sisa-sisa kekuatan salib tetap bercokol di beberapa kota pesisir Syam seperti Akka atau Acre dan Tripoli. Keberadaan mereka menjadi gangguan strategis karena memaksa kekuatan muslim terpecah fokus antara mempertahankan wilayah dari salibis di barat dan mengawasi ancaman Mongol di timur. Sementara di Asia Tengah dan Persia, Mongol terus memperluas wilayahnya. Setelah kematian Genghis Khan, para penerusnya termasuk OGD dan kemudian Mongge Khan melanjutkan ekspansi besar-besaran. Penaklukan kota demi kota di Persia, Transoxiana, dan Khorasan membawa Mongol semakin dekat ke jantung dunia Islam. Banyak penguasa muslim di wilayah timur lebih memilih menyerah atau menjalin perjanjian damai daripada menghadapi kekuatan militer Mongol yang nyaris tak terkalahkan. Di tengah situasi genting ini, Baghdad berada di posisi strategis tetapi juga berbahaya. Sebagai pusat politik dan ilmu pengetahuan, kota ini menjadi simbol kejayaan yang tentu saja menarik perhatian para penakluk. Secara diplomatik, seharusnya Baghdad dapat memainkan peran sebagai mediator atau membangun aliansi pertahanan. Namun, Al-Musta'sim tidak menunjukkan inisiatif kuat untuk menyatukan kekuatan dunia Islam menghadapi ancaman bersama. Kekhalifahan Abbasiyah pada masa ini juga kehilangan kemampuan mengendalikan wilayah-wilayah kunci. Dinasti Ayyubiyah di Mesir dan Syam sibuk dengan urusan internal dan rivalitas dengan Mamluk yang baru saja bangkit. Sementara itu, Kesultanan Seljuk di Anatolia mulai melemah akibat tekanan Mongol, sehingga tak dapat diandalkan sebagai benteng pertahanan timur. Semua ini membuat dunia Islam bagaikan tubuh besar yang kehilangan koordinasi. Setiap anggota bergerak sendiri-sendiri tanpa pusat komando yang efektif. Hubungan diplomatik Baghdad dengan Mongol pada awalnya relatif tenang. Beberapa sejarawan mencatat ada pertukaran utusan dan hadiah. Namun hubungan ini rapuh karena dilandasi oleh rasa saling curiga. Hulagu Khan, adik Mongge Khan, mendapat mandat khusus untuk menaklukkan sisa-sisa kekuatan muslim yang dianggap berpotensi
mengancam Mongol. Di mata Hulagu, Baghdad bukan sekedar kota biasa, tetapi simbol kekuasaan yang jika ditaklukkan akan memperkuat citra Mongol sebagai penguasa mutlak. Kerapuan diplomasi ini diperburuk oleh strategi yang tidak jelas dari pihak Al-Musta'sim. Alih-alih memperkuat aliansi dengan Mesir ataupun Syam, ia tampak lebih mengandalkan sikap pasif dan berharap Mongol tidak akan mengganggu Baghdad. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa Mongol jarang menunda serangan jika mereka melihat peluang emas. Disinilah letak salah satu titik kritis yang akan menentukan nasib kota itu dalam waktu kurang dari 2 dekade. Ketika Hulagu Khan mulai memimpin ekspedisi Mongol ke wilayah barat pada 1250-an, misinya jelas, menghancurkan pusat-pusat kekuatan muslim, terutama benteng Ismailiyah Nizari di Persia, dan akhirnya menundukkan Baghdad. Pada tahap awal, Hulagu bergerak sistematis, menaklukkan benteng-benteng gunung milik kaum Ismailiyah yang terkenal sulit ditembus. Setelah keberhasilan ini, fokusnya beralih ke kota Baghdad, pusat simbolis Islam Sunni selama lebih dari 5 abad. Hubungan Baghdad dengan Mongol sebenarnya pernah berada pada titik yang relatif damai. Sejumlah utusan dikirim dari kedua belah pihak, membawa hadiah dan pesan persahabatan. Namun di balik formalitas itu, Hulagu sudah menerima perintah langsung dari Mongge Khan. Abbasiyah harus dinyapkan atau dihapuskan kalau bisa. Dalam pandangan Mongol, selama Baghdad berdiri, akan selalu ada pusat perlawanan yang dapat mempersatukan dunia Islam. Inilah momen di mana kemampuan kepemimpinan Al-Musta'sim diuji. Sayangnya, menurut catatan beberapa sejarawan Ibnu Atiq-Taqo dan Az-Zahabi, ia gagal membaca arah angin politik. Alih-alih bersiap menghadapi invasi atau mencari aliansi militer yang kuat, ia tetap bersikap pasif. Ketika Hulagu mengirim surat menuntut agar Baghdad tunduk dan membayar upeti besar, Al-Musta'sim justru menanggapinya dengan nada meremehkan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa ia membalas dengan ancaman spiritual, mengatakan bahwa Allah akan melindungi kotanya dari serangan orang kafir. Di sisi lain, wazirnya Ibnu Al-Qami memainkan peran yang penuh kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa wazir ini karena dendam terhadap faksi militer Turki di Baghdad sengaja mengurangi jumlah pasukan yang dipersiapkan untuk menghadapi Mongol. Dari puluhan ribu prajurit yang pernah dimiliki Baghdad, yang tersisa hanya sebagian kecil. Sejarawan berbeda pendapat apakah ini pengkhianatan atau sekedar kebijakan keliru. Namun dampaknya sama. Kekuatan militer kota menjadi sangat-sangat lemah. Kesalahan strategis lain adalah kegagalan membangun koalisi pertahanan. Mesir di bawah Sultan Mamluk Saifuddin Qutuz sebenarnya menjadi satu-satunya kekuatan muslim yang mampu menandingi Mongol. Namun hubungan Baghdad-Kairo saat itu tak harmonis. Al-Musta'sim tidak mengirim utusan untuk meminta bantuan, sehingga Baghdad dibiarkan sendiri menghadapi badai yang akan datang. Demikian pula dengan wilayah Syam yang lebih sibuk mempertahankan diri daripada membantu ibu kota kekhalifahan. Hulagu menyadari lemahnya respon Baghdad, memperlambat langkahnya sejenak untuk memastikan logistik dan pasukannya siap. Ketika semua telah disiapkan, ia mengirim ultimatum terakhir kepada Al-Musta'sim, menyerah saja tanpa syarat, atau akan dihancurkan secara total. Ultimatum ini tetap diremehkan dan diabaikan. Baghdad memilih mempertahankan kehormatan, tetapi tanpa kesiapan militer yang memadai, atau paling tidak sesuai dengan harapan. Keputusan-keputusan fatal akan mengatakan Baghdad pada salah satu bencana terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Dalam beberapa bulan, dinding kota akan diguncang artileri Mongol. Sungai Tigris akan berubah warna oleh tinta buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Dan kekhalifahan yang telah berdiri sejak 750 Masehi akan segera berakhir. Pagi yang kelabu pada bulan Muharram 656 Hijriah, tepatnya Februari 1258 Masehi, menjadi awal dari akhir bagi Baghdad. Setelah ultimatum Hulagu Khan diabaikan, pasukan Mongol mulai bergerak mengepung ibu kota. Catatan sejarawan seperti Ibnul Athir dan Az-Zahabi menggambarkan bahwa jumlah pasukan Mongol mencapai ratusan ribu. Diperkuat dengan ahli pengepungan dari Tiongkok yang membawa mangonel raksasa, trebuchet, dan senjata pelontar api. Dari utara,
timur dan barat, selatan dan utara, mereka mengepung rapat Baghdad, memutus semua jalur keluar masuk. Sungai Tigris yang selama berabad-abad menjadi urat nadi perdagangan kota, ini diawasi ketat oleh armada perahu Mongol. Hari-hari pertama pengepungan diwarnai oleh tembakan batu-batu besar yang menghantam tembok kota siang dan malam. Setiap dentuman memecah keheningan, memicu kepanikan penduduk. Banyak rumah yang di dekat tembok hancur berantakan. Api mulai melahap pasar-pasar. Cadangan pangan semakin menipis. Warga yang tadinya percaya bahwa Baghdad tak akan jatuh mulai kehilangan harapan. Namun Al-Musta'sim tetap berada di sana, tampak pasif dan lebih mengandalkan doa daripada strategi. Mongol tak menyerang terburu-buru. Mereka memanfaatkan waktu untuk melemahkan moral penduduk. Mereka menawan orang-orang yang mencoba keluar, lalu mengirim mereka kembali dengan kabar palsu untuk memecah belah keyakinan rakyat. Di dalam kota, faksi-faksi militer saling curiga. Wazir Ibnul Alqami dalam catatan kontroversial diduga melakukan negosiasi rahasia dengan Mongol, menjanjikan penyerahan damai demi menyelamatkan nyawanya dan sebagian penduduk Syiah di Baghdad. Puncak kehancuran dimulai ketika benteng di sisi timur kota berhasil dijebol. Tentara Mongol masuk seperti banjir yang tak terbendung. Perlawanan sporadis terjadi di jalan-jalan sempit, tapi tak terkoordinasi. Dalam hitungan jam, pasukan Mongol menguasai pemerintahan. Istana Khalifah jatuh tanpa pertempuran besar, tanda-tanda lemahnya pertahanan. Al-Musta'sim sendiri tertangkap hidup-hidup bersama keluarganya. Setelah itu, Hulagu memerintahkan pembantaian massal yang akan dikenang sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad pertengahan. Dalam waktu sekitar seminggu, puluhan ribu hingga ratusan ribu penduduk habis tanpa pandang bulu. Sungai Tigris dikatakan menghitam oleh tinta buku-buku dari perpustakaan Baitul Hikmah yang dibuang ke dalam air, dan memerah oleh air kemanusiaan. Pusat-pusat ilmu, masjid, madrasah, dan pasar terbakar habis. Al-Musta'sim sendiri tak dibunuh dengan pedang. Dalam tradisi Mongol, darah seorang raja yang mereka takutkan tak boleh menyentuh tanah. Maka menurut riwayat yang populer, ia dibungkus dalam karpet dan diinjak-injak dengan kuda. Atau versi lain disebutkan bahwa ia dicekik hingga wafat. Dengan wafatnya Al-Musta'sim, kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang berdiri dari 750 Masehi resmi berakhir. Hal ini disebut sebagai akhir dari angkatan keempat atau periode keempat dinasti Abbasiyah. Walaupun nanti di Mesir, dinasti Mamluk mengangkat khalifah bayangan dengan gelar sebagaimana gelar kekhalifahan Abbasiyah. Kehancuran Baghdad 1258 bukan sekedar jatuhnya sebuah kota, tapi robohnya simbol peradaban Islam selama 5 abad. Bagi dunia muslim, ini adalah luka yang perih, dan bagi sejarah dunia, ini menjadi peringatan tentang bagaimana kesalahan strategi, perpecahan internal, dan ketidakmampuan membaca dan menghancurkan sebuah imperium yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya dunia. Hancurnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi menjadi guncangan besar yang menggema di seluruh dunia Islam, bahkan hingga ke Eropa dan Asia Timur. Kota yang selama lebih dari 5 abad menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan politik kini tinggal puing dan kenangan. Pusat-pusat pendidikan seperti Baitul Hikmah yang pernah menyimpan manuskrip langka dari Yunani, Persia, India, dan dunia Islam sendiri musnah dilalap api atau hanyut di Sungai Tigris. Para ulama, cendekiawan, dan seniman semuanya tak ada yang tersisa atau bahkan ada yang terpaksa melarikan diri, menyebabkan terjadinya kekosongan intelektual yang dampaknya terasa selama berabad-abad. Secara politis, kehancuran Baghdad mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan nyata. Meski garis keturunan Abbasiyah sempat dihidupkan kembali di Kairo di bawah perlindungan Mamluk, yang tentu saja ini hanya bersifat simbolis, sekedar legitimasi religius tanpa kekuatan militer ataupun administratif. Istananya pun dibuat seolah-olah seperti istana khalifah, yang pada dasarnya itu tidak ada. Dunia Islam kehilangan pusat otoritas tunggal, digantikan oleh kekuasaan regional yang terpecah-pecah, seperti Kesultanan Mamluk di Mesir yang lumayan besar, Kesultanan Delhi di India, dan berbagai kerajaan di Anatolia.
Dampak psikologisnya tak kalah besar. Bagi umat Islam pada masa itu, Baghdad adalah jantung dunia. Ketika kota itu jatuh, rasa percaya diri umat pun runtuh. Banyak yang menganggapnya sebagai hukuman ilahi atas perpecahan, korupsi, dan kelalaian para pemimpin. Literatur sejarah dan karya sastra pasca kejatuhan penuh dengan nada penyesalan, seruan untuk persatuan, dan kisah tragis yang menjadi pelajaran pahit bagi generasi berikutnya. Dalam konteks internasional, kehancuran Baghdad juga memberi keuntungan bagi kekuatan Barat. Tentara salib yang sempat terdesak oleh kekuatan Muslim Timur kini mendapat jeda dari tekanan. Sementara jalur perdagangan Timur Barat mulai beradaptasi dengan realitas politik baru. Di sisi lain, Mongol yang menguasai wilayah luas mulai membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya, meski dalam bayang-bayang kekerasan dan dominasi militer. Warisan Al-Musta'sim sendiri dipandang dengan sudut pandang yang sangat beragam. Sebagian sejarawan menilainya sebagai penguasa lemah yang gagal membaca situasi, terperangkap dalam intrik istana, dan terlalu percaya pada perdamaian dengan musuh yang jelas-jelas agresif. Namun ada pula yang berpendapat bahwa ia hanyalah korban dari proses panjang kemunduran Abbasiyah, di mana kelemahan sudah mengakar jauh sebelum ia naik tahta. Dalam pandangan ini, Al-Musta'sim hanyalah khalifah terakhir yang mewarisi kapal yang sudah bocor dari segala sisi. Meski demikian, nama Al-Musta'sim tetap tercatat dalam sejarah bukan karena kebijakan gemilang, melainkan karena peristiwa tragis yang menutup lembaran gemilang Abbasiyah di Baghdad. Ia menjadi simbol dari era yang berakhir, sebuah titik balik yang memaksa dunia Islam mencari bentuk baru dalam landscape politik yang berubah drastis. Hingga kini, kisah kehancuran Baghdad dan nasib Al-Musta'sim menjadi peringatan bahwa kejayaan tidak pernah abadi tanpa kepemimpinan yang visioner, persatuan, dan kesiapan menghadapi ancaman. Dari puing-puing Baghdad, sejarah berbisik bahwa sebuah peradaban bisa runtuh bukan hanya oleh kekuatan dari luar, tapi juga oleh kelemahan dari dalam.